Pripun Pak Salim kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Pak Berti hari ini dalam keadaan sehat walafiat, sehat ceria. Pak Berti demikian ya. Alhamdulillah sehat Pak, meskipun ya banyak pekerjaan sana sini biasa di sekolah ya banyak tugas sampingan Pak. Di sekolah Pak Salim itu ada kegiatan apa ini saat ini Pak? Hari ini masih menyelesaikan UKK. Oh masih UKK ya. UKK ya. Sampai ya di tempat saya ini Sabtu ya masuk UKK. Sabtu ya masih tetap UKK daripada nanti sampai ke Ramadan malah repot nanti Pak Berti. Ini ini mau ngomong-ngomong tentang apa nih, katanya Pak Salim ada yang mau dibicarakan serius. Oh iya Pak Berti, jadi saya ingin kan di sekolah saya itu kan ada sebuah peraturan atau kesepakatan gitu ya, sudah di mana anak-anak itu diminta untuk bisa sudah masuk ke sekolah sebelum jam 7. Nah, ini tepatnya jam 7 kurang 15 menit itu harus sudah masuk melalui pintu gerbang. Tetapi pada kenyataannya masih sulit sekali untuk bisa terlaksana dengan baik gitu Pak Berti. Nah, saya ingin anak-anak itu bisa mengikuti tata tertib atau aturan yang sudah ada, yaitu datang sebelum jam 7 kurang 15 menit sehingga seluruh proses pembelajaran bisa berjalan dengan baik, karena otomatis begitu jam 7 sudah siap gitu Pak. Siap. Untuk pembelajarannya sendiri seperti apa Pak ini Pak? Pembelajarannya ya ada yang praktek, ada yang teori dan lain sebagainya seperti biasa Pak Berti semuanya. Maksudnya dimulainya tetap jam 7 ya? Tetap jam 7 ya. Nah, situasinya setelah ada peraturan itu berangkat pukul 7 kurang seperempat itu anak-anak gimana kondisinya Pak? Situasinya kalau saat ini masih lumayan banyak persentasenya ya, sekitar ada 40%-nya gitu ya. Anak itu yang belum bisa jam 7:04 kurang seperempat itu sudah masuk, itu masih ada sekitar itu persennya, sehingga kadang kegiatan pembelajaran masih ada yang tertinggal gitu jadinya. Berarti kurang ya 60% yang sudah tertib ya yang. Iya, tapi di sini ya jam 7 sih sudah sampai 95% sudah masuk semuanya gitu. Cuma diharapkan yang kurang 15 menitnya itu yang masih belum bisa tercapai Pak Berti ini. Nah, harapannya Pak Salim gimana untuk, maksudnya yang diharapkan Pak Salim itu anak-anak bagaimana kondisinya seperti apa dengan peraturan itu Pak? Ya, saya berharap sih anak-anak bisa datang sesuai dengan aturan yang ada, 15 menit kurang dari jam 7 itu sudah masuk pintu gerbang. Tapi juga melihat kondisi yang ada saat ini kan diikuti dengan gurunya gitu. Karena kondisi yang tadi saya sampaikan di awal itu tidak diikuti dengan Bapak Ibu gurunya. Jadi baru penekanannya pada muridnya itu Pak Berti. Sehingga melihat gurunya jam 7 kurang seperempat juga masih banyak yang belum datang, sehingga kemungkinan ini yang menurut saya anak-anak juga belum bisa disiplin. Jadi harus seiring lah. Gurunya juga datang lebih awal, siswa juga demikian. Atau bahkan kalau bisa ya gurunya yang menyambut siswanya sebelum jam 7 kurang seperempat itu sudah ada di depan pintu gerbang dan sebagainya, menyambut siswa-siswa yang datang. Itu harapan kami. Harapannya gitu ya. Ada ide nggak Pak untuk itu mewujudkan itu? Ide saya berkaitan dengan hal ini adalah mensinergikan dari seluruh unsur. Kalau dengan siswa itu sudah jelas
maka kesiswaannya selalu menyampaikan, selalu mengingatkan, bahkan ada hal yang sifatnya agak keras, ekstrim. Kalau jam 7 kurang seperempat itu belum datang, di pintu gerbang itu sudah mulai ditutup seperti itu. Nah, kemudian yang berikutnya ya kita selalu berkoordinasi khususnya dengan pimpinan, Bapak Kepala Sekolah dan juga para waka, khususnya ketenaga kerjaan itu SDM, supaya bisa membuatkan sebuah aturan atau paling tidak himbauan di mana guru juga harus sama seperti muridnya, bahkan lebih awal lagi setengah jam sebelum jam pelajaran dimulai sudah datang di sekolah untuk menyambut siswanya, muridnya dengan salam, sapa, senyum. Senyum, salam, sapa begitu ya. Senyum, salam, sapa. Jadi demikian. Tapi dengan teknik piket Pak, berarti itu. Jadi tidak setiap hari guru datang lebih awal demikian, tapi berdasarkan data piket yang dibuat nantinya. Demikian Pak. Berarti itu piket itu melibatkan siapa saja Pak? Untuk piket melibatkan seluruh unsur guru dan karyawan ini. Untuk seluruh guru dan karyawan itu berarti itu ya apa mendapatkan jadwal piket gitu. Nah, ya, ini kan anu Pak, apa namanya? Artinya tantangan yang sangat berat, apa tantangan yang super ya, karena kedisiplinan itu di awal apalagi melibatkan Bapak Ibu guru. Nah, kira-kira pihak-pihak mana Pak yang bisa memastikan, maksudnya untuk turut memastikan nih, karena kita kan hubungan dengan teman, hubungan dengan ini kan harus ada yang. Iya, betul Pak Berti. Jadi di sini awalnya gambaran saya adalah ketika misalnya melibatkan teman-teman guru ataupun karyawan untuk memastikan kehadiran dari guru untuk bisa menyambut siswanya dengan senyum, salam, dan sapa itu terjadi pertentangan. Wah, kok terlalu pagi padahal jadwal absennya jam 7 dan lain sebagainya. Tapi dengan dibuat sistem model pemantauan. Jadi ketika sudah terjadwal pada hari itu, maka yang bersangkutan harus bisa mengisi daftar hadir ini. Bisa mengisi daftar hadir, sehingga dari daftar hadir ini bisa dipantau secara berkala, dievaluasi, misalnya pada hari apa atau minggu pertama, siapa saja yang belum bisa, belum bisa menjalankan tugasnya atau kesepakatannya dengan baik, maka Bapak Kepala Sekolah memastikan untuk bisa mengingatkan teman-teman guru ataupun karyawan yang belum bisa menjalankan tugas dengan baik, gitu. Oh iya. Nah, untuk langkah-langkahnya itu tadi yang sinergi itu kira-kira Pak Salim akan mulai kapan nih, dalam waktu dekat atau kapan? Langkah-langkah itu tentunya karena menurut saya itu sangat mendesak gitu ya, sangat mendesak. Jadi keteladanan dari seorang guru kepada muridnya ini akan berpengaruh besar sekali akan ya kepatuhan murid terhadap aturan yang ada. Maka secepatnya akan dilaksanakan paling tidak nanti setelah masuk di awal bulan Ramadan, setelah libur awal bulan Ramadan ini akan dikoordinasikan demikian rencana kami begitu. Oh ya, asik Pak. Luar biasa. Kebetulan sekolah saya juga kemarin ada rasan-rasan seperti itu. Nah, ini mudah-mudahan nanti saya bisa menduplikasi punya Pak Salim juga nanti. Kalau nanti sudah berhasil, nanti saya menunggu ini Pak sharing-sharingnya lagi. Baik Pak Berti, siap, kita saling sharing, kita saling membantu. Pertama lah ya, bulan Ramadan nanti saya tak main-main lagi.
Boleh. Oke. Ah, ini Pak Salim yang saya kira ini sudah cukup ya. Terus kemudian refleksi aja nggih. Refleksi. Baik. Nah, Baik, Pak sekarang Berti. refleksi dari Pak Salim tentang tadi kan yang direfleksi adalah yang meng-coaching ya. Jadi saya yang melakukan coaching. Kekurangannya apa yang perlu ditingkatkan? Monggo Pak Salim. Ya, baik Pak Berti. Jadi refleksi saya terhadap pelaksanaan coaching pada saat ini yang dilakukan oleh Pak Berti adalah ketika melihat alur tirta, tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab sudah dilalui satu persatu dengan urut gitu tentunya. Dari pertanyaan-pertanyaan atau masukan-masukan yang diberikan oleh Pak Berti sudah melalui alur tirta tersebut. Yang belum berarti ini umpan balik begitu ya. Refleksi dengan umpan balik berbeda nggih? Atau bagaimana ini? Enggak tahu. Iya mungkin. Sama ya, Pak. Jadi refleksinya seperti itu. Jadi kalau misalnya refleksi ini sebagai umpan balik ya berarti saya menyampaikan dengan senang hati. Artinya saya mengikuti tahapan coaching ini menjadi tercerahkan lah tentunya. Dari mana tadi saya ada permasalahan, kesulitan untuk memotivasi teman-teman guru agar bisa menyambut siswanya, muridnya dengan baik, dengan ramah, salam, senyum, sapa. Kemudian dengan adanya coaching ini tentunya sudah saya dapatkan pencerahan, saya menemukan jalan keluar tentunya, jalan keluar untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan ini, dan semoga dengan coaching ini bermanfaat bagi saya dan juga siswa-siswa atau murid-murid saya ke depannya. Demikian Pak Berti.